Shalom saudara-saudara sekalian, bersama dengan saya pada saat ini kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 27. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Maha besar Engkau Tuhan dan Allah kami, yang mengasihi kami dengan kasih yang tanpa batas. Engkau Tuhan yang menganugerahkan keselamatan kepada kami, keselamatan selama kami masih ada di planet bumi ini, tetapi juga dalam kekekalan. Tuhan juga menjaminkan kehidupan kekal bagi kami. Sebab itu malam hari ini kami mau belajar dari firman Tuhan, dari Raja Daud. Tuhan menolong sehingga firman-Mu dapat memberi pencerahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 27, ini ada 14 ayat Bapak Ibu. Saya hanya membacakan beberapa ayat. Aman dalam lindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Pasal 27 adalah suatu ungkapan dari seorang Raja Daud terhadap pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Kita tahu bahwa kitab Mazmur adalah kitab syair atau kitab puji-pujian. Kitab yang mengungkapkan rasa syukur. Kitab yang menguatkan orang lain, menguatkan umat Tuhan. Dan Daud sendiri dalam pengalamannya bersama dengan Tuhan, khususnya dalam kitab Mazmur ini, dia dipakai Tuhan untuk menyadurkan 73 pasal dalam kitab Mazmur. Ada juga di sana Asaf dengan 12 pasal. Bahkan ada Bani Korah juga dengan 10 pasal. Salomo bahkan, ya. Salomo, saudara, bukan hanya menulis kitab pengkhotbah seperti yang kita tahu, saudara, tapi Salomo juga menulis kitab Mazmur. Paling ada 2 pasal yang disampaikan oleh Salomo. Lainnya memang tidak diketahui siapa penulisnya. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kitab Mazmur adalah kitab yang penuh dengan pujian. Kitab Mazmur adalah kitab yang menguatkan orang lain. Pengalaman-pengalaman pribadi seorang anak Tuhan, pengalaman pribadi seorang Raja Daud diungkapkan secara terang benderang. Dengan harapan bisa menjadi cerminan bagi saya dan saudara, bagi orang yang membacanya, untuk semakin mantap di dalam mengiring Tuhan. Karena itu saya mengambil tema dari kitab Mazmur pasal 27 ini dengan tema indahnya berada dalam rumah Tuhan seumur hidup. Indah berada dalam rumah Tuhan seumur hidup. Di ayat yang keempat menjadi menarik bagi saya dari 14 ayat ini. Dari ayat yang keempat dikatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini.
diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, indah berdiam dalam rumah Tuhan seumur hidup. Ini adalah kesimpulan dari Raja Daud atas pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Karena itu Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop dari pasal 27 ini dengan aman dalam perlindungan Allah. Karena ayat demi ayat ya, yang disampaikan oleh Raja Daud atau ungkapan kata-kata yang disampaikan oleh Raja Daud untuk mengungkapkan rasa syukur dan pujian kepada Tuhan, ini sangat kuat sekali mencerminkan bahwa Allah sungguh luar biasa dalam memproteksi Raja Daud. Nah, saya sendiri dalam kesempatan renungan ini menyoroti topik atau judul indahnya berdiam dalam rumah Tuhan seumur hidup. Mengapa Raja Daud sampai kepada kesimpulan indah berdiam dalam rumah Tuhan seumur hidup? Karena yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, di dalam berdiam di dalam rumah Tuhan ada perlindungan. Ada perlindungan. Dari mana kita tahu, saudara-saudara? Ayat 1, 2, dan 3 di sana memberitahukan kepada kita, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Perhatikan baik-baik. Ya. Kepada siapakah aku harus takut? Peningkatan pikiran. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku gemetar? Ayat kedua. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata-kata yang sistematis dari seorang Raja Daud, saudara-saudara, mengungkapkan bahwa perlindungan Tuhan luar biasa. Kata terang dan keselamatan disejajarkan, saudara-saudara. Tuhan menerangi Raja Daud, lalu kemudian ada keselamatan. Tuhan benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus takut? Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat melawan dia, hatinya bahkan sama sekali tidak gentar. Ayat yang ketiga, saudara-saudara. Di situ ada kata percaya yang dipakai kata botak. Artinya Raja Daud ketika dia berserah kepada Tuhan, dia menyerahkan hidup total kepada Tuhan, ada tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi. Oleh karena dia menghadapi musuh itu bukan sendirian. Dia menghadapi lawan-lawan itu tidak seorang diri. Ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Itu pertama. Yang kedua, mengapa Daud sampai kepada statement indah berdiam dalam rumah Tuhan seumur hidup? Karena ada kemurahan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bermurah hati. Tuhan bekerja di dalam setiap pekerjaan dan tindakan dan dalam proses hidup Raja Daud. Lalu kemudian, sekalipun keluarga menolak aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini pernyataan yang luar biasa dari seorang Raja Daud, saudara-saudara. Sekalipun keluarga menolak aku, Tuhan menerima dia. Saudara ingat bagaimana Raja Daud, keluarganya bahkan hampir tidak memperhitungkan dia. Ketika Samuel mau
mengurapi atas perintah Tuhan, keluarga meragukan dia. Tapi Tuhan menghendaki dia. Luar biasa. Mungkin orang lain menolak kita. Keluarga sendiri yang tadinya kita harapkan akan membantu dan menolong kita, bahkan mereka tidak melakukannya. Tuhan yang menolong kita. Saudara-saudara, hal-hal ini akan menjadi kekuatan bagi seorang untuk semakin meningkat di dalam Tuhan. Daud sampai kepada kesimpulan, indah berdiam dalam rumah Tuhan seumur hidup, karena di rumah Tuhan ada kemurahan. Dan yang terakhir, saudara, ayat yang ke-14. Ayat yang 14 dikatakan di sini, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saya melihat yang ketiga ini. Mengapa Daud berkata indah diam dalam rumah Tuhan seumur hidup? Karena ada pengharapan. Ada pengharapan. Jikalau seorang berada dalam rumah Tuhan seumur hidup, di sana ada kekuatan. Di sana ada kekuatan. Di sana ada keteguhan. Di sana bukan hanya ada perlindungan. Di sana bukan hanya ada kemurahan, tapi di sana ada pengharapan. Di sana ada kekuatan. Di sana ada peneguhan. Saudara-saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus. Ini penting sekali. Jadi kalau sampai saya dan saudara mengambil satu kesimpulan atas setiap pengalaman, atas setiap proses hidup yang terjadi, dan sampai kita menjadikan suatu prinsip yang kuat, pasti ada alasannya. Daud, saudara-saudara, kalau sampai dia berkata, nantikan Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini bukan kata-kata kosong. Ini bukan motivasi yang hampa, tapi ini adalah pengalaman pribadi seorang Daud. Saudara-saudaraku, berdiam dalam rumah Tuhan ada perlindungan. Berdiam dalam rumah Tuhan seumur hidup ada kemurahan Tuhan. Dan berdiam dalam rumah Tuhan seumur hidup ada pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang terus meneguhkan. Pengharapan yang terus menguatkan kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom.